Hari Senin kemarin seakan menjadi Senin duka bagi artis Dea Anissa. Pasalnya sang kakak Muhammad Ramadan Bakri berpulang ke Rahmatullah menyisakan syok dan air mata. Syok karena kondisi almarhum yang dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit hipertensi sempat membaik pasca mengalami serangan jantung dan ginjal. Tapi rupanya kondisi sang kakak tiba-tiba saja berubah hingga mengembuskan nafas terakhir menyisakan duka mendalam. Sampai-sampai kepergian kakak yang diakrab dipanggil Bang Ama oleh Dea itu tak hanya membuat Dea menangis kehilangan tapi juga mengguncang istrinya hingga tumbang dan pingsan oleh duka. Payungin, ada yang payungin. Payungin sayang, payungin. Gitu, semua kakakku kan ngejagain aku dari dulu gitu. Dan udah ya udah. Kakaknya dia itu belakangan baru tahu kalau ada hipertensi, terus tapi hipertensinya itu udah pengaruh ke jantungnya. Jadi tadi pagi setelah HD kemarin membaik, tadi pagi tensinya tiba-tiba nggak bisa terdeteksi kancing tingginya dan dia sesek. Jadi sepertinya kena serangan jantung lagi, dan jam 7.20 tadi pagi almarhum meninggalkan kita semua. Berat hati Dea melepas kepergian Rama sang kakak seolah masih begitu dalam menusukkan duka lara. Buktinya usai pemakaman dan menggelar acara tahlil serta pembacaan surat Yasin untuk mendoakan almarhum sang kakak, wajah Dea masih terlihat sembab menyimpan air mata sehingga butuh penghiburan. Masih terngiang di benak Dea betapa almarhum kakaknya berusaha keras menutupi sakit yang dideritanya pada perjumpaan terakhir mereka di rumah sakit. Tak pernah disangka oleh Dea momen tersebut menjadi momen terakhir Dea untuk bisa melihat sang kakak tersenyum dan hidup mencapai siklus hidup paling puncak, yaitu kembali kepada sang Khalik. Di Instagram ini terakhir banget aku ketemu sama Bang Ama lagi di rumah sakit, itu masih senyum gitu. Walaupun udah banyak yang paling berkesan sama aku ya terakhir aku ketemu sama dia, karena saat itu benar-benar kayak dia pengen nunjukin di depan aku kalau dia tuh baik-baik aja gitu. Cuman aku dengar cerita dari papa sama abang, ke papa sempat bilang udah gak kuat gitu, katanya udah gitu. Semalamnya juga udah meluk papa sama abang, jadi mungkin itu cara pamitannya Bang Ama masih bercanda-bercanda sama aku. Itu sih yang maksudnya salah satu yang nggak bisa aku lupain, karena walaupun dia sakit tapi dia mau nunjukin ke depan aku kalau dia tuh nggak kenapa-napa Dan gitu. dia lagi sakit tapi dia merhatiin orang, jadi dia selalu ngingetin, maksudnya kayak dia istirahat, minum vitamin. Insya Allah kita udah berusaha sebaik mungkin, dari keluarga sudah support, ikhtiar melakukan segala yang kita bisa, tapi Allah punya kehendak lain. Ya kita harus ikhlas. Ya jadi kita mohon doanya aja, doain semoga Bang Rama bisa dilapangkan kuburannya, dihapus dosa-dosanya. Amin. Keterkejutan hari Senin kemarin rupanya tidak hanya mengguncang artis Dea Anissa tapi juga warga ibu kota Jakarta. Pasalnya tak ada angin, tak ada badai, Gedung Bursa Efek Indonesia atau BEI menuai insiden miris. Selasar gedung BEI mendadak roboh menelan korban luka-luka dalam jumlah fantastis, lebih dari 70 korban dalam satu hari. Sontak saja musibah robohnya konstruksi bangunan BEI yang terlihat kokoh ini sempat mendulang panik hingga miris luar biasa menyedot perhatian publik, pejabat hingga selebriti. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sampai turun langsung khusus untuk meninjau lokasi kejadian. Yang kedua terkait dengan lokasinya sendiri, saat ini lapor dari Mabes Polri
Dan dari korban yang tadi disampaikan, update terakhir tadi disampaikan dari Polda itu sekitar 75 korban. Dari 75 korban tersebut itu memang dirawat di 4 rumah sakit. Rata-rata cedera kepala, ada yang melakukan cedera kepala, kemudian yang di RSPP cedera kepala dan patah jari. Kaget banget iya, karena kayaknya tadi lewat situ baik-baik aja. Dan itu area yang umum banget kan, pasti kita yang di tower 2 sih pasti akan lewat. Temen juga pada ngomongin hari ini kayak lagi booming banget itu ya. Iyalah pasti. Shock juga sih, sempat lihat juga videonya gitu. Nggak kebayang sih kalau aku lagi ada di situ dan jalan gitu, itu ya ampun. Ngeri banget jatuh, tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa ya, cuman Luka-luka katanya. luka ya, alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa. Lagi diem gitu mungkin karena keberatan, ya Allah. Ini biasanya kita lihat kayak yang di film-film gitu, dan ini kejadian nyata. Nggak kebayang sih aku mah. Mungkin itu kurang kuat kali ya fondasinya. Iya, sampai fondasinya kayak kurang bagus, kurang. Tapelak tanda tanya pun mencuat. Didirikan sejak tahun 1967 lalu, bagaimana bisa konstruksi gedung yang menjadi wajah penting Indonesia itu bisa mendadak roboh hingga menimbulkan jumlah korban yang tak sedikit. Ada faktor apa di balik musibah runtuhnya gedung BEI pada hari Senin kemarin? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas pasca musibah di gedung BEI tersebut, keprihatinan pun mengalir dari para selebriti. Kita belum bisa ngomong Mbak, karena memang ini lagi diselidikin ya, kenapa tiba-tiba itu bisa jatuh. Karena kita tahu daerah Selatan juga sering dilalui oleh para terdakwa maupun pengunjungnya. Jadi Bu Farida tadi menyampaikan bahwa gedung ini dibangun dari tahun 97-98. Sampai saat ini tidak pernah ada renovasi ataupun bangunan-bangunan tambahan. Kemudian yang kedua, di setiap tahun diadakan pengecekan dalam rangka surat layak fungsi. Jangan sampai ada yang menulis ada bom, ada teroris ya. Ini tidak ada. Ini murni kecelakaan. Ya mengagetkan sekali ya, mengagetkan dan mengherankan sekali kan itu kan gedung gedung penting gitu loh. Betul. Masa itunya nggak diperhatikan keselamatannya dan gitu loh. Dan aku sebulan yang lalu ke situ kebetulan. Jadi kaget sih. Iya. Kaget. Ya kita ikut prihatin atas kejadian yang dan musibah yang udah menimpa BIJ dan para korban. Mudah-mudahan para korbannya bisa cepat pulih. Mudah-mudahan kejadian seperti ini juga nggak terjadi lagi. Amin. Sekarang mari kita beranjak dari yang baper menguras emosi, yaitu mengulik keseruan di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik yang penuh dengan warna. Jika Kusoy dan Bos Idan iseng mengerjai rekan-rekannya yang sedang bermain catur, maka lain halnya dengan Syahnas Sadika yang sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan JJ Govinda. 2 bulan lagi akan menikah. Feby Marcelia, Felicia Angelista, dan juga Veronica Sani pun kepo untuk mengetahui sejauh mana persiapan pernikahan Syahnas. Nah, seperti apa ya kehebohan yang tercipta jika Fabi, Feli, dan juga Veronica bersatu untuk menginterogasi persiapan Syahnas? Simak liputannya setelah yang satu ini.